Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam Matematika Mudah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal yang ada di buku Senang Belajar Matematika untuk SDMI kelas 4. Kali ini kita akan membahas tentang soal latihan yang ada di halaman 19, yaitu soal ayo mencoba. Terdiri dari 3 buah soal. Yang pertama, tentukan 3 pecahan yang senilai dengan pecahan berikut: A1/2, B9/12, B1/5, B10/14. Soal yang kedua, sederhanakan pecahan berikut menjadi pecahan paling sederhana: A8/56, B20/35, B13/52, B10/14. Sedangkan soal yang ketiga, berilah tanda besar, kecil, atau sama dengan ada 2 pecahan di bawah ini. Ini perbandingan pecahan. A 1/5 titik per 5, B 8/10 titik per 5, B 4/36 titik 2/9, B 10/14 titik 15/28. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, bantu juga dengan like-nya supaya channel pendidikan ini semakin berkembang tentunya, sehingga kita tetap bisa belajar bersama-sama. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke pembahasan soalnya. Soal yang pertama, tentukan 3 pecahan yang senilai dengan pecahan berikut: A1/2, B9/12, B1/5, D10/14. Dalam hal mencari pecahan yang senilai, caranya yaitu bisa kita kalikan dulu dengan bilangan 2. Setelah itu kita kali dengan 3, 4, 5, dan seterusnya. Di pecahan senilainya itu misalkan kita kalikan 2, terus kita kalikan juga kedua-duanya, pembilangnya misalkan dikali 2, penyebutnya juga kita kali 2. Dan selanjutnya apabila pembilang dan penyebutnya kita kalikan 3, penyebutnya juga harus kita kalikan 3, dan seterusnya. Supaya lebih jelas, kita coba untuk soal yang 1A. 1/2. Jadi 1/2 itu kita kalikan 2 dulu. Ini kita kali 2, kali 3, kali 4, dan kali 5. Jadi 1, misalnya ini kita kalikan 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, jadi ini untuk perkalian 2. Berarti 1/2 sama dengan 2/4. Lalu kita kalikan 1/2 lagi dengan 3. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. 3/6. Lalu kita kalikan lagi, 1 kali 4, 2 kali 4, 8. 4/8. Lalu kita kalikan 5. 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. 5/10. Dan juga kita lanjutkan kali 6. 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 2. 2 kali 6, 12. Berarti 6/12. Dan seterusnya. Masih banyak pecahan-pecahan senilai yang lain. Jadi untuk soal nomor 1, yang A, 1/2 senilai dengan 2/4, senilai dengan 3/6, senilai dengan 4/8, senilai dengan 5/10, dan seterusnya. Jadi mencari pecahan senilai, tinggal kita kalikan dulu dengan bilangan 2. Boleh setelah itu kali 3, kali 4, kali 5, kali 6, dan seterusnya. Kalian 2-nya harus kita kalikan juga kedua-duanya, baik pembilangnya akan kita kali 2, penyebutnya harus kita kali 2. Sedangkan apabila pembilangnya dikali 3, penyebutnya juga harus kita kalikan 3, dan seterusnya. Jadi mencari pecahan senilai bisa kita kalikan kedua pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Boleh dengan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tidak boleh kita gunakan apabila cari pecahan senilai. Misalkan pembilangnya kita kalikan 2, penyebutnya kita kalikan 3.
Jadi itu tidak jadi nanti pecahan senilai. Jadi untuk mencari pecahan senilai, kalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Baik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Misalkan nanti kita kalikan 10 juga bisa. 1 kali 10 10, 2 kali 10 20. Berarti 10 per 20 juga senilai dengan 1 per 2. Jadi untuk soal 1A, 1 per 2 senilai dengan 2 per 4, senilai dengan 3 per 6, senilai dengan 4 per 8, senilai dengan 5 per 10. Kita lanjut untuk soal 1B. 9 per 12. Itu 9 per 12 kita kalikan 2 dulu. 9 kali 2, 18. 12 kali 2, 24. Jadi 18 per 24. Lalu kita kalikan 3. 9 kali 3, 27. 12 kali 3, 36. 27 per 36. Lalu kita kalikan lagi. 9 kali 4, 36. 12 kali 4, 48. 36 per 48. Lalu kita kalikan 5. 9 kali 5, 45. 12 kali 5, 60. Dan seterusnya. Jadi untuk pecahan 9 per 12 senilai dengan 18 per 24. Senilai dengan 27 per 36. Senilai dengan 36 per 48. Senilai dengan 45 per 60. Jadi untuk mencari pecahan senilai, pembilang dan penyebutnya harus kita kalikan dengan bilangan yang sama. Untuk soal A dan B kita kalikan dengan 2, 3, 4, dan 5. Boleh juga adik-adik kalikan dengan bilangan yang sama yang lain. Boleh 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Pokoknya perkalian pembilang dan penyebutnya harus menggunakan bilangan yang sama. Lanjut untuk soal 1B. 1 per 5. Kalikan 2. 1 kali 2, 2. 5 kali 2, 10. Jadi 2 per 10. 1 per 5 kita kalikan 3. 1 kali 3, 3. 5 kali 3, 15. 3 per 15. Lalu kita kalikan 1 kali 4, 5 kali 4, 10. Per 20. Lalu kita kalikan 5. 1 kali 5, 5. 5 kali 5, 25. Jadi pecah 1 per 5 senilai dengan 2 per 10, 2 per 15, 20, dan 5 per 25. Jadi karena soal yang nomor 1 ini hanya diminta 3, berarti sampai 48. Tapi tidak apa-apa, kita lebihkan saja sudah, tidak apa-apa. Jadi soal yang C sama dengan soal A dan B tadi, kita kalikan 2 kali 3 kali 4 dan kali 5. 1 kali 2, 2. 5 kali 2, 10. 2 per 10. Lalu kita kalikan 3. 1 kali 3, 3. 5 kali 3, 15. 3 per 15. Lalu kita kalikan 1 kali 4. 5 kali 4, 20. Per 20. Lalu kita kalikan 5. 1 kali 5, 5. 5 kali 5, 25. Jadi 1 per 5 senilai dengan 2 per 10. 3 per 15, 20, dan 5 per 25. Dari soal 1A dan C kita dipahami ya adik-adik ya. Untuk mencari pecahan senilai, caranya cukup gampang. Baik pembilang dan penyebutnya harus kita kalikan dengan bilangan yang sama. Dari penyelesaian A dan B dan C kita kalikan dengan bilangan 2, 3, 4, dan 5. Boleh juga dia dicari dengan bilangan yang lain. Boleh kita kali 10, 20, 30, dan seterusnya. Pokoknya dikali dengan bilangan bulat. Ingat, kaliannya harus bilangan yang sama. Misalkan pembilangnya dikali 2, penyebutnya harus kita kalikan 2 juga. Jadi kita lanjut untuk soal 1D. 10 per 14. Kita kalikan 2. 10 kali 2, 20. 12 kali 2, 28. Lalu kita kalikan 3. 10 kali 3, 30. 11 kali 3, 42. Lalu kita kalikan 10 kali 4, 40. 14 kali 4, 56. Lalu kita kalikan 5. 10 kali 5, 50. 14 kali 5, 70. Jadi 10 14 senilai dengan 20 per 28, 30 per 42, 40 per 56, dan 50 per 70. Jadi untuk soal A
1A, 1B, 1C, 1D untuk mencari pecahan senilai. Ingat, caranya harus baik pembilang dan penyebutnya harus kita kalikan dengan bilangan yang sama. Seperti dari contoh penyelesaian kita hari ini atau pembahasan kita soal yang nomor 1 yang A sampai D, kita kalikan dengan 2, 3, 4, dan 5. Bisa dipahami adik-adik ya untuk mencari pecahan senilai. Lanjut untuk soal yang kedua. Sederhanakan pecahan berikut menjadi pecahan paling sederhana. Yang A 8/5, 6, B 20/35, C 13/52, D 10/14. Lihat, cara untuk menyederhanakan pecahan boleh kita kali dengan bilangan yang paling kecil atau bilangan prima. Boleh dibagi 2, 3. Boleh kita bagi dengan bilangan-bilangan bulat lah intinya. Boleh dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Boleh juga kita cari dengan membaginya dengan KPK-nya. KPK dari dua bilangan ini, misalkan 8 dan 56 berapa KPK-nya. 20 dengan 35 berapa KPK-nya, 13/52, 13 dan 52 berapa KPK-nya, 10 dan 14 berapa KPK-nya. Tapi caranya yang paling gampang yaitu kita bagi 2 dulu. Kalau kedua-duanya bisa dibagi 2, kita bagi 2. Kalau tidak bisa dibagi 2, kita bagi 3. Kalau tidak bisa bagi 3, kita bagi 4. Kita bagi, setelah itu kita bagi 5 dan seterusnya. Jadi boleh adik-adik cara mencarinya dengan menentukan KPK-nya terlebih dahulu. Tapi kalau saya pribadi lebih senang kita kalau angkanya kecil tinggal kita bagi saja dengan mencari KPK-nya. Boleh untuk soal nomor ini KPK dari 8 dan 56 itu adalah 8. Berarti kita bagi kedua-dua ruasnya yaitu pembilangan penyebutnya kita bagi 8. Berarti 8 kita bagi 8, 56 harus kita bagi 8 juga. Nah, harus pembaginya harus sama. Pembilangan dan penyebutnya harus dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi 8/56 sama dengan 8 dibagi 8 per 56 dibagi 8. 8 bagi 8 sama dengan 1 per 56 bagi 8, 7. Jadi 8/56 untuk dan sering sederhananya yaitu 1/7. Tinggal kita bagi yaitu dengan KPK dari 8 dan 56 yaitu 8. Jadi 8 bagi 8 sama dengan 1. 56 bagi 8 sama dengan 7. Jadi 8/56 bentuk sederhana paling sederhananya yaitu 1/7. Yaitu KPK dari 8 dan 56 yaitu 8. Jadi pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi 8. 8 bagi 8 sama dengan 1. 56 bagi 8 7. Jadi 1/7. Jadi untuk A, pecahan paling sederhana dari 8/56 yaitu 1/7. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Kita lanjut untuk soal yang 2B. 20/35. PK dari 20 dan 35 yaitu 5. Jadi kedua ruasnya kita baik pembilangan dan penyebutnya kita bagi 5. 20/35 sama dengan 20 bagi 5 per 35 bagi 5. Jadi pembilangan dan penyebutnya sama-sama kita bagi 5 karena PK dari 20 dan 35 yaitu 5. 20 bagi 5 sama dengan 4 per 35 bagi 5, 7. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 20/35 itu 4/7. Yaitu karena KPK dari 20 dan 35 adalah 5. Jadi pembilangnya kita bagi 5 dan penyebutnya juga kita bagi 5. Kita bagi dengan bilangan yang sama. Tidak boleh pembaginya itu bilangan berbeda. Misalkan di atas kita bagi 5, di bawahnya kita bagi 6. Nah, berarti cara kita sudah salah. Menyederhanakan pecahan, pembagi baik pembilang dan penyebutnya harus sama. Jadi setelah kita tentukan KPK dari 20 dan 35 yaitu 5. Jadi pembilangnya kita bagi 5, penyebutnya juga kita bagi 5. Di 20 bagi 5 sama dengan 35 bagi 5, 7. Jadi 4/7. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 20/35 yaitu 4/7.
Kita lanjut untuk soal yang 2D. 13 per 52. Bisa kita tentukan KPK dari 13 dan 52 yaitu 4. Jadi sama-sama kita bagi 4. 13 per 52 sama-sama kita bagi 4. 13 per 52 sama dengan 13. Sama-sama kita bagi 13 maksudnya. Jadi 13 per 52 sama-sama kita PK-nya yaitu 13. Jadi 13 bagi 13 sama dengan 1. 52 bagi 13 sama dengan, jadi 1 per 4. Untuk soal 2C, PK dari 13 dan 52 yaitu 13. Jadi 13 per 52 sama dengan 13 dibagi 13. Dan penyebutnya juga kita bagi 13. 52 dibagi 13. 13 dibagi 13 sama dengan 1 per 52 bagi 13. Di bentuk pecahan paling sederhana dari 13 per 52 yaitu 1 per 4. Jawabannya yaitu 1 per 13 per 52. Sama-sama kita bagi 13 karena KPK dari 13 dan 52 yaitu 13. 13 dibagi 13 sama dengan 1 per 52 bagi 13. Jadi 1 per 4. Kita lanjut untuk soal yang 2D. 10 per 14. Ini KPK dari 10 dan 14 yaitu 2. Jadi 10 per 14 sama dengan, sama-sama kita bagi 2. KPK 10 per 14 yaitu 2. 10 bagi 2 per 14 bagi 2. Sama-sama kita bagi 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. Per 14 bagi 2, 7. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 10 per 14 yaitu 5 per 7. Jadi KPK dari 10 dan 14 yaitu 2. Jadi 10 bagi 2 sama dengan 5 per 14 bagi 2, 7. 5 per 7. Jadi untuk soal 2A, 8 per 56. Pecahan sederhananya yaitu 1 per 7. 2B, 20 per 35. Pecahan paling sederhananya yaitu 4 per 7. Dan 2C, 13 per 52. Untuk pecahan paling sederhananya yaitu 1 per 4. Dan untuk 2D, 10 per 14. Pecahan paling sederhananya yaitu 5 per 7. Tadi pahami ya adik-adik ya. Harus ingat, pembaginya harus pembagi, pembilang dan penyebutnya harus bilangan yang sama. Seperti contoh yang 2A, penyelesaian 2A, pembaginya KPK-nya itu 8. Pembilangan bagi 8, penyebutnya bagi 8. 2B sama-sama dibagi 5. B sama-sama dibagi 13. Sama-sama yang D sama-sama kita bagi 2. Kita tentukan KPK-nya. Atau boleh juga cara adik-adik kita bagi 2 dulu. Kalau nggak bisa dibagi 2, kita bagi 3. Kalau nggak bisa dibagi 3, dibagi 4, bagi 5, dan seterusnya. Boleh juga adik-adik, kalau susah adik menentukan KPK dan FPP, gunakan cara pembagian yang saya ajarkan sebelumnya, yaitu dibagi 2. Kalau nggak bisa dibagi 2 lagi, kita bagi 3, bagi 4, dan seterusnya. Ingat, pembaginya harus bilangan yang sama, yaitu 2, 3, 4, dan 5. Pembaginya sama itu untuk pembagi baik. Pembilang dan penyebutnya harus dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal kita yang terakhir kali ini, yaitu video pembelajaran kita kali ini, yaitu soal yang ketiga, yaitu berilah tanda besar, kecil, atau sama dengan pada dua pecahan di bawah ini. A 1/5 titik 5, B 8 per 10 titik 5, D per 36 titik 2 per 9, D 10 per 14 titik 15 per 28. Ini caranya memberi tanda besar, kecil, atau sama dengan, atau tanda pembanding pada kedua pecahan ini. Tinggal kita tentukan caranya, yaitu kita kali silang. 1/5 titik per 5 sama dengan 1 kali 5 banding 5 kali 4 atau 4 kali 5. Jadi 1 kali 5 titik 4 kali 5. Jadi 1 kali 5 titik 20. Jadi 5 titik 20. Artinya mana yang lebih besar, 5 dari 20? Jadi besar 20. Berarti tandanya 5
kecil dari 20. Berarti soal yang A 1/5 kecil dari 4/5. Lihat penyelesaiannya. 1/5 kita kali silang. Nah, ini 1 kali 5 5. Dulu kan yang atas dulu ya. Dan yang di bawah dulu, kita duluin yang atas. 1 kali 5 5 titik 4 kali 5 20. 5 titik 20. Mana yang lebih besar, 5 daripada 20? Tentu lebih besar dari 2, lebih besar yang 20. Jadi tanda pembandingnya yaitu kecil, karena 5 itu kecil dari 20. Jadi sama dengan 1/5 kecil dari 4/5, karena 5 ini kecil dari 20. Jadi tanda pembandingnya yaitu kecil atau kurang dari 1/5 kecil dari atau kurang dari 4/5. Jadi untuk soal 3A jawaban tanda pembandingnya yaitu kecil atau kurang dari. Kita lanjut untuk soal yang B. 8/10 titik 4/5. Kita kali silang dulu yang ini. 8 kali 5 10 titik kali 10 40 juga. Berarti 10 titik 10. Berarti ini karena 2 sama, berarti tandanya sama dengan. Berarti 8/10 sama dengan 4/5, karena kaliannya sama-sama 40, yaitu 8 kali 5 40 titik 4 kali 10 10. Berarti 40 titik 10, karena duanya sama-sama besar, sama-sama 40, berarti tanda bandingnya yaitu sama dengan. Berarti 8/10 sama dengan 4/5. Jadi untuk soal yang 3B tanda pembandingnya sama dengan. Lanjut yang D. 436 2/9. Kita kalikan dulu. 4 kali 9 36 titik 2 kali 36 72. Berarti 36 titik 72. Berarti lebih besar yang 72. Berarti tanda pembandingnya 36 itu kecil dari 72. Jadi sama dengan 4/36 kecil dari atau kurang dari 2/9. Yang lebih besar yaitu 2/9 atau 72. Yaitu kali 9 36 titik 2 kali 36 72. 36 kecil dari 72. Jadi tanda pembanding untuk 4/36 kurang dari atau kecil dari 2/9. Jadi untuk soal 3A kecil dari sama dengan yang C kecil dari lagi kurang dari. Kita lanjut untuk soal yang 3B. 10/14 titik 5/28. Tinggal kita kalikan. 10 kali 28 280. 15 kali 14 210. Jadi 280 titik 210. Mana yang lebih besar? Lebih besar 280. Berarti 280 besar dari 210. Jadi 10/14 tanda pembandingnya yaitu besar dari 15/28. Karena 10 kali 28 280 titik 15 kali 14 210. Jadi 280 besar dari 210. Jadi tanda pembanding untuk 10/14 besar dari 15/28. Untuk memberi tanda pembanding, tinggal kita kalikan saja. 1 kali 5 titik 4 kali 5. 1 kali 5 5 titik 20. 5 kecil dari 20. Nanti tambah untuk yang 3A kecil dari atau kurang dari. Untuk yang B 3B 8 kali 5 40 titik kali 10 40. Jadi 40 titik 40. Jadi tanda pembandingnya yaitu sama dengan, karena sama-sama 40. Sedangkan yang C 4 kali 9 36. Titik 2 kali 36 72. Berarti 36 titik 72. 36 kecil dari atau kurang dari 72. Jadi untuk soal 3C tanda pembandingnya kecil dari. Sedangkan untuk yang 3D 10 kali 28 280
titik 15 kali 14 210. Jadi 280 besar dari 210. Jadi untuk pecahan 10 per 14 besar dari atau lebih dari 15 per 28. Untuk menentukan benda pembanding pada kedua pecahan tinggal kita kalikan saja, tinggal kita kali tilang. Berarti yang di atas dulu 1 kali 5 titik kali 5. Jadi begitulah pembahasan video kita kali ini, yaitu pembahasan soal-soal yang ada di halaman 19. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat. Ikut terus channel pendidikan kita ini supaya terus bisa membantu proses belajar adik-adik tentunya. Tetap semangat, tetap berprestasi. Ikut terus channel pendidikan ini supaya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Ajak teman-teman adik-adik yang lain untuk belajar supaya teman-teman adik yang lain bisa berprestasi juga tentunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.